Mimpi menciptakan komputer di dalam genggaman 8. Hari ini, hampir setiap orang memiliki sebuah smartphone di dalam genggamannya. Perangkat kecil itu telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Sejak bangun tidur hingga kembali beristirahat di malam hari, smartphone selalu berada di dekat kita. Alarm pagi berbunyi dari sana. Pesan dari keluarga datang melalui aplikasi percakapan. Berita dunia muncul hanya dalam hitungan detik. Pekerjaan kantor dapat diselesaikan tanpa harus duduk di depan komputer. Hiburan, pendidikan, belanja, hingga transaksi keuangan kini cukup dilakukan melalui sebuah layar yang ukurannya bahkan tidak lebih besar dari telapak tangan. Bagi generasi yang lahir setelah tahun 2000, semua itu terasa sangat normal. Smartphone seolah memang selalu ada. Sulit membayangkan dunia tanpa internet di saku, tanpa kamera berkualitas tinggi, tanpa media sosial, tanpa peta digital, tanpa layanan transportasi daring, atau tanpa kemampuan melakukan panggilan video dengan seseorang yang berada ribuan kilometer jauhnya. Namun jika kita memutar waktu sekitar 30 tahun ke belakang, dunia terlihat sangat berbeda. Saat itu, telepon genggam memang sudah mulai digunakan, tetapi fungsinya sangat terbatas. Sebagian besar hanya dapat digunakan untuk menelepon dan mengirim pesan singkat. Layarnya kecil, hanya mampu menampilkan beberapa baris tulisan. Tidak ada toko aplikasi. Tidak ada kamera yang mumpuni. Tidak ada layanan streaming. Bahkan mengakses internet melalui ponsel masih terdengar seperti mimpi yang terlalu jauh. Pada masa itu, komputer dan telepon adalah dua dunia yang benar-benar berbeda. Komputer digunakan untuk bekerja. Telepon digunakan untuk berbicara. Tidak ada yang membayangkan bahwa kedua perangkat tersebut suatu hari nanti akan melebur menjadi satu. Namun seperti banyak revolusi besar dalam sejarah, perubahan itu bermula dari sebuah pertanyaan sederhana. Bagaimana jika komputer dapat dibawa kemana saja? Pertanyaan itulah yang mulai muncul di benak para insinyur teknologi pada akhir dekade 1980-an. Saat itu, komputer pribadi memang berkembang sangat pesat. Perusahaan seperti IBM, Apple, dan berbagai produsen lain berlomba menciptakan komputer yang lebih cepat. Di sisi lain, telepon seluler juga mulai menjadi alat komunikasi yang semakin populer. Sayangnya, kedua perangkat itu berkembang di jalur yang berbeda. Komputer semakin pintar tetapi tetap sulit dibawa. Telepon semakin kecil tetapi kemampuannya sangat terbatas. Sebagian insinyur mulai berpikir bahwa suatu hari nanti kedua dunia tersebut harus disatukan. Mimpi itu terdengar sangat mustahil. Teknologi baterai masih lemah. Layar sentuh belum berkembang. Prosesor masih besar dan boros daya. Jaringan internet bergerak belum tersedia. Bahkan memori digital masih sangat mahal. Tetapi sejarah selalu dimulai oleh orang-orang yang berani mencoba sesuatu yang tampaknya mustahil. Pada awal tahun 1990-an, sebuah perusahaan raksasa bernama IBM mulai melakukan eksperimen yang sangat berbeda. Saat itu IBM dikenal sebagai raja komputer dunia. Mereka memproduksi komputer untuk perusahaan besar, pemerintahan, hingga universitas. Hampir semua orang mengenal IBM sebagai simbol teknologi modern. Namun di balik laboratorium penelitian mereka, para insinyur sedang mengembangkan sebuah proyek rahasia. Mereka ingin menciptakan perangkat yang mampu melakukan lebih dari sekadar menelepon. Perangkat itu harus dapat menyimpan kontak, mengirim dan menerima surat elektronik, menampilkan kalender, mencatat jadwal, mengelola dokumen, dan jika memungkinkan, mampu menjalankan berbagai fungsi komputer lainnya. Dengan kata lain,
Mereka ingin menciptakan sebuah komputer yang juga dapat digunakan sebagai telepon. Ide tersebut sangat revolusioner. Karena pada masa itu, sebagian besar produsen ponsel hanya berusaha membuat perangkat yang lebih kecil. IBM justru berpikir lebih jauh. Mereka ingin membuat perangkat yang lebih pintar. Proyek tersebut akhirnya menghasilkan sebuah perangkat bernama IBM Simon Personal Communicator. Ketika pertama kali diperkenalkan kepada publik pada tahun 1992 dalam sebuah pameran teknologi, banyak pengunjung terkejut. Perangkat itu tampak berbeda. Bentuknya lebih besar daripada telepon genggam biasa. Layarnya memenuhi sebagian besar bagian depan. Yang paling menarik, perangkat tersebut dapat dioperasikan menggunakan layar sentuh. Meskipun teknologi layar sentuhnya masih menggunakan stylus dan belum sehalus smartphone modern, konsep ini benar-benar melampaui zamannya. 2 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 1994, IBM Simon resmi dipasarkan. Inilah perangkat yang oleh banyak sejarawan teknologi dianggap sebagai smartphone pertama di dunia. Mengapa disebut smartphone? Karena perangkat ini tidak hanya mampu melakukan panggilan telepon. Pengguna dapat mengirim faks, membaca email, menggunakan kalender digital, membuat catatan, mengatur daftar tugas, menggunakan buku alamat digital. Bahkan terdapat beberapa aplikasi sederhana yang dapat membantu aktivitas sehari-hari. Jika dibandingkan dengan ponsel lain pada zamannya, kemampuan tersebut terasa seperti datang dari masa depan. Namun seperti banyak teknologi revolusioner lainnya, IBM Simon hadir terlalu cepat. Harganya sangat mahal. Baterainya hanya bertahan sekitar 1 jam penggunaan aktif. Bobotnya mencapai lebih dari 0,5 kilogram. Layarnya masih menggunakan teknologi yang sederhana. Jaringannya juga sangat terbatas. Akibatnya, penjualannya tidak terlalu tinggi. Dalam beberapa tahun, produksi IBM Simon dihentikan. Banyak orang menganggap proyek tersebut sebagai kegagalan. Tetapi sejarah memiliki cara yang berbeda dalam menilai sebuah inovasi. IBM Simon mungkin tidak sukses secara komersial. Namun perangkat itu membuktikan bahwa konsep smartphone bukanlah mimpi. Ia menunjukkan kepada dunia bahwa telepon dapat berkembang menjadi perangkat yang jauh lebih pintar. Benih revolusi telah ditanam. Dan beberapa perusahaan mulai memperhatikannya. Salah satu perusahaan yang tertarik adalah Nokia. Pada pertengahan dekade 1990-an, Nokia sedang berkembang menjadi produsen ponsel terbesar di dunia. Mereka melihat bahwa masa depan tidak hanya terletak pada kualitas sinyal atau daya tahan baterai. Masa depan ada pada kemampuan perangkat melakukan lebih banyak hal. Di sisi lain, perusahaan asal Kanada bernama BlackBerry mulai mengembangkan perangkat komunikasi yang berfokus pada email. Sementara PAL memperkenalkan pada, yaitu komputer genggam yang membantu mengatur jadwal, catatan, dan berbagai aktivitas bisnis. Meskipun masing-masing memiliki pendekatan berbeda, semuanya bergerak menuju tujuan yang sama. Menciptakan komputer yang dapat dibawa ke dalam saku. Memasuki akhir dekade 1990-an, teknologi berkembang semakin cepat. Layar menjadi lebih baik. Prosesor semakin kecil. Memori mulai bertambah. Baterai perlahan mengalami peningkatan. Internet bergerak mulai dikembangkan. Semua kemajuan itu membuka jalan menuju lahirnya generasi baru perangkat pintar. Namun satu tantangan besar masih belum terpecahkan. Bagaimana membuat teknologi secanggih komputer menjadi begitu sederhana sehingga dapat digunakan oleh siapa saja? Sebagian besar perangkat pintar saat itu masih terasa rumit. Pengguna harus mempelajari banyak menu.
menggunakan stylus, menekan tombol kecil, menghafal berbagai kombinasi fungsi. Teknologi memang hebat, tetapi belum ramah bagi masyarakat umum. Pertanyaan itulah yang kemudian mengubah arah sejarah. Beberapa perusahaan mulai menyadari bahwa masa depan bukan hanya tentang menciptakan perangkat yang canggih, tetapi juga tentang menciptakan pengalaman yang mudah. Di sebuah kantor di California, sekelompok kecil insinyur mulai mengembangkan proyek yang sangat rahasia. Mereka tidak berusaha membuat telepon yang lebih kuat. Mereka tidak berusaha membuat komputer yang lebih kecil. Mereka ingin mengubah cara manusia berinteraksi dengan teknologi. Tidak ada yang mengetahui bahwa proyek tersebut kelak akan melahirkan perangkat yang mengubah dunia. Namanya adalah iPhone. Namun sebelum dunia mengenal iPhone, masih ada perjalanan panjang yang harus dilalui. Ada persaingan sengit antara Nokia, BlackBerry, Palm, Microsoft, dan berbagai perusahaan lain yang sama-sama ingin menjadi pemimpin revolusi smartphone. Mereka semua memiliki mimpi yang sama. Tetapi hanya satu yang akhirnya benar-benar berhasil mengubah cara hidup miliaran manusia di seluruh dunia. Persaingan yang mengubah dunia, dari IBM Simon hingga lahirnya smartphone modern 6. Ketika IBM Simon dihentikan produksinya pada pertengahan tahun 1990-an, banyak orang menganggap ide tentang smartphone hanyalah eksperimen yang gagal. Harga perangkat yang terlalu mahal, ukuran yang besar, baterai yang cepat habis, serta jaringan komunikasi yang masih terbatas membuat sebagian besar perusahaan kembali fokus pada telepon genggam biasa. Namun, di balik layar, beberapa perusahaan besar justru melihat sesuatu yang berbeda. Mereka tidak melihat kegagalan. Mereka melihat masa depan. IBM Simon memang belum berhasil secara komersial, tetapi perangkat itu telah membuktikan satu hal yang sangat penting. Manusia menginginkan lebih dari sekadar telepon. Mereka ingin perangkat yang dapat membantu pekerjaan, mengatur jadwal, menyimpan informasi, bahkan terhubung dengan dunia tanpa harus duduk di depan komputer. Gagasan itu mulai menarik perhatian banyak perusahaan teknologi. Salah satu yang paling serius adalah Palm. Pada pertengahan tahun 1990-an, Palm dikenal sebagai pembuat personal digital assistant atau PADA. Perangkat ini bukan telepon, melainkan komputer genggam yang dirancang untuk membantu para profesional mengatur aktivitas sehari-hari. Dengan pada Palm, pengguna dapat menyimpan ribuan kontak, membuat catatan, mengatur kalender, hingga menulis daftar pekerjaan. Bagi para pebisnis, perangkat ini menjadi asisten digital yang sangat membantu. Namun ada satu kelemahan besar. PADA tidak bisa digunakan untuk menelepon. Akibatnya, banyak orang harus membawa dua perangkat sekaligus. Satu telepon genggam dan satu PADA. Kondisi itu jelas tidak praktis. Para insinyur Palm mulai berpikir bahwa suatu hari nanti kedua perangkat tersebut harus disatukan. Di Kanada, perusahaan lain juga memiliki pemikiran serupa. Perusahaan itu bernama Research in Motion atau yang lebih dikenal sebagai BlackBerry. Awalnya, BlackBerry bukanlah pembuat telepon seluler. Mereka mengembangkan perangkat komunikasi nirkabel yang mampu menerima dan mengirim email secara instan. Pada akhir tahun 1990-an, kemampuan ini terasa seperti keajaiban. Bayangkan seorang eksekutif yang sedang berada di bandara dapat langsung membaca email kantornya tanpa harus membuka laptop. Sesuatu yang sekarang terdengar biasa, pada saat itu merupakan sebuah revolusi. BlackBerry kemudian mengembangkan perangkat yang menggabungkan email, telepon, dan keyboard fisik dalam satu alat. Keyboard kecil dengan tombol-tombol mungil menjadi ciri khas mereka. Banyak orang awalnya meragukan desain tersebut. Namun setelah mencoba,
para pengguna justru jatuh cinta. Mengetik email menjadi jauh lebih cepat dibandingkan menggunakan keypad angka seperti pada ponsel biasa. Dalam waktu singkat, BlackBerry menjadi simbol profesionalisme. Presiden, direktur perusahaan, pengacara, bankir, jurnalis. Hampir semua kalangan bisnis menggunakan BlackBerry. Bahkan muncul istilah CrackBerry, karena banyak pengguna merasa kecanduan memeriksa email setiap saat. Di sisi lain, Nokia tidak tinggal diam. Sebagai pemimpin pasar telepon seluler dunia, Nokia memahami bahwa masa depan bukan lagi sekadar panggilan suara. Mereka memperkenalkan seri Nokia Komunikator. Perangkat ini sangat berbeda dibandingkan ponsel Nokia biasa. Ketika dibuka, tampil sebuah layar lebar lengkap dengan keyboard QWERTY. Pengguna dapat menulis email, membuka dokumen, menjelajahi internet, hingga mengatur berbagai aktivitas bisnis. Banyak orang menyebut Nokia Komunikator sebagai kantor berjalan. Pada zamannya, perangkat ini sangat canggih. Namun harganya juga sangat mahal. Karena itu, sebagian besar pembelinya berasal dari kalangan profesional dan perusahaan. Meski demikian, Nokia merasa berada di jalur yang benar. Mereka percaya bahwa smartphone masa depan akan berkembang dari konsep seperti komunikator. Sementara itu, Microsoft juga mulai memasuki pasar. Perusahaan yang mendominasi dunia komputer ini melihat peluang besar di perangkat bergerak. Mereka mengembangkan Windows C, yang kemudian berkembang menjadi Windows Mobile. Tujuannya sederhana: membawa pengalaman komputer Windows ke dalam perangkat genggam. Berbagai produsen mulai menggunakan sistem operasi Microsoft. HE, HP, Dell, Samsung, dan beberapa perusahaan lain mencoba membuat smartphone berbasis Windows Mobile. Namun ada satu masalah yang terus menghantui hampir semua smartphone generasi awal. Perangkat-perangkat tersebut memang canggih, tetapi sangat sulit digunakan. Menu terlalu rumit. Ikonnya kecil. Pengguna harus memakai stylus. Membuka aplikasi membutuhkan banyak langkah. Bagi orang yang tidak terbiasa dengan teknologi, pengalaman itu terasa membingungkan. Ironisnya, semakin canggih sebuah smartphone, semakin sulit pula mengoperasikannya. Inilah kesalahan yang dilakukan hampir semua produsen pada masa itu. Mereka fokus menambah fitur, tetapi melupakan pengalaman pengguna. Lalu tibalah tahun 2007. Di kantor pusat Apple, sebuah proyek rahasia yang telah dikerjakan selama bertahun-tahun akhirnya siap diperkenalkan kepada dunia. Steve Jobs naik ke atas panggung di San Francisco. Suasana ruangan dipenuhi rasa penasaran. Apple sebelumnya dikenal sebagai pembuat komputer dan pemutar musik iPod. Tidak ada yang benar-benar tahu seperti apa telepon buatan mereka. Dengan tenang, Jobs mulai berbicara. Ia mengatakan bahwa Apple akan memperkenalkan 3 produk revolusioner. Sebuah iPod layar lebar, sebuah telepon seluler, dan sebuah perangkat komunikasi internet. Penonton bertepuk tangan. Kemudian Jobs mengulangi kalimat itu beberapa kali. Perlahan para hadirin mulai menyadari bahwa yang dimaksud bukan 3 perangkat berbeda. Semuanya adalah satu perangkat. Namanya iPhone. Ruangan langsung bergemuruh. Banyak orang masih belum memahami mengapa peluncuran itu dianggap begitu bersejarah. Secara spesifikasi, beberapa smartphone lain bahkan memiliki fitur yang lebih banyak. BlackBerry sudah memiliki email. Nokia memiliki kamera yang lebih baik. Windows Mobile mampu menjalankan berbagai aplikasi. Namun Apple menghadirkan sesuatu yang tidak dimiliki siapapun.
Kesederhanaan. Tidak ada stylus. Tidak ada keyboard fisik. Tidak ada menu yang membingungkan. Pengguna cukup menyentuh layar dengan jari. Mencubit layar untuk memperbesar gambar. Menggeser jari untuk berpindah halaman. Semua terasa alami. Steve Jobs bahkan berkata, "Siapa stylus terbaik? Jari kita sendiri." Kalimat sederhana itu mengubah cara seluruh industri memandang smartphone. Apple tidak menciptakan smartphone pertama. Tetapi mereka menciptakan smartphone yang akhirnya dapat digunakan oleh hampir semua orang. Setahun kemudian, Apple meluncurkan App Store. Keputusan ini kembali mengubah dunia. Untuk pertama kalinya, pengembang dari seluruh dunia dapat membuat aplikasi dan menjualnya langsung kepada pengguna. Dalam waktu singkat, ribuan aplikasi bermunculan. Permainan, peta, musik, pendidikan, kesehatan, keuangan, belanja. Semuanya tersedia dalam satu toko digital. Kini smartphone tidak lagi memiliki fungsi yang tetap. Kemampuannya dapat terus bertambah hanya dengan mengunduh aplikasi baru. Melihat perubahan besar tersebut, Google tidak tinggal diam. Mereka mempercepat pengembangan sistem operasi Android. Berbeda dengan Apple yang hanya digunakan pada iPhone, Android dibuka untuk berbagai produsen. Samsung, Sony, lagi, Motorola, HE, Xiaomi, Oppo, Vivo, dan puluhan perusahaan lain kemudian menggunakannya. Dalam waktu yang sangat singkat, Android berkembang luar biasa cepat. Persaingan pun berubah total. Kini perang bukan lagi antara perusahaan pembuat telepon, tetapi antara dua ekosistem terbesar di dunia, iOS dan Android. Di tengah persaingan sengit itu, perusahaan-perusahaan yang sebelumnya memimpin industri mulai kehilangan arah. BlackBerry tetap percaya bahwa keyboard fisik adalah masa depan. Nokia masih bertahan dengan Symbian. Microsoft mencoba mengejar ketertinggalan melalui Windows Phone. Namun perubahan terjadi terlalu cepat. Masyarakat sudah memilih. Mereka menginginkan layar sentuh, aplikasi, internet cepat, dan pengalaman yang sederhana. Dalam waktu kurang dari 5 tahun, wajah industri telepon seluler berubah sepenuhnya. Para raksasa lama mulai tergeser. Sementara Apple dan Android melesat menjadi pemimpin baru. Tetapi revolusi smartphone ternyata baru saja dimulai. Karena setelah perangkat pintar berada di tangan miliaran manusia, perubahan yang sesungguhnya bukan hanya terjadi pada dunia teknologi. Perubahan terbesar terjadi pada cara manusia hidup, cara bekerja, cara belajar, cara berbelanja, cara mencari pasangan, cara menikmati hiburan, bahkan cara manusia berpikir dan berinteraksi satu sama lain. Dan kisah itulah yang akan kita bahas pada bab berikutnya. Smartphone mengubah dunia, revolusi yang mengubah cara manusia hidup. 6. Ketika iPhone pertama kali dijual pada tahun 2007, banyak orang menganggapnya hanya sebagai telepon genggam yang lebih modern. Sebagian media memuji desainnya, sebagian lagi mengkritik harganya yang dianggap terlalu mahal. Tidak sedikit analis yang percaya bahwa Apple akan kesulitan bersaing melawan Nokia, BlackBerry, dan berbagai produsen lain yang saat itu jauh lebih berpengalaman di industri telekomunikasi. Namun hanya dalam beberapa tahun, pandangan itu berubah sepenuhnya. Bukan karena Apple menjual ponsel paling banyak pada saat itu, melainkan karena mereka berhasil mengubah cara manusia memandang sebuah telepon. Selama puluhan tahun, telepon genggam hanya dianggap sebagai alat komunikasi.
orang membelinya untuk menelepon keluarga, mengirim pesan singkat, atau menyimpan daftar kontak. Fitur tambahan seperti kamera atau pemutar musik hanya dianggap sebagai pelengkap. Tetapi smartphone menghadirkan konsep yang sama sekali berbeda. Telepon tidak lagi menjadi tujuan utama. Ia berubah menjadi pusat kehidupan digital. Semua aktivitas mulai berpindah ke dalam satu perangkat kecil yang selalu berada di tangan pemiliknya. Perubahan pertama yang paling terasa adalah cara manusia mengakses internet. Sebelum smartphone berkembang, sebagian besar orang harus menyalakan komputer atau laptop jika ingin mencari informasi. Mereka duduk di meja kerja, membuka peramban, lalu mengetik alamat situs. Kini semua itu dapat dilakukan hanya dalam hitungan detik. Di halte bus, di ruang tunggu rumah sakit, di dalam kereta, bahkan sambil berjalan di trotoar. Informasi yang dahulu membutuhkan waktu beberapa menit kini dapat diperoleh dalam hitungan detik. Perubahan berikutnya terjadi pada dunia fotografi. Sebelum smartphone memiliki kamera berkualitas tinggi, hampir setiap keluarga memiliki kamera digital tersendiri. Saat liburan, orang membawa kamera khusus. Ketika menghadiri pesta ulang tahun, mereka membawa kamera. Saat anak pertama lahir, kamera menjadi barang wajib. Namun perlahan semua itu berubah. Kamera pada smartphone berkembang dengan sangat cepat. Resolusinya meningkat. Kualitas lensa semakin baik. Teknologi pemrosesan gambar menjadi semakin canggih. Kini banyak smartphone mampu menghasilkan foto yang kualitasnya mendekati kamera profesional. Akibatnya, pasar kamera digital sederhana perlahan menghilang. Produsen kamera yang dahulu sangat berjaya mulai kehilangan sebagian besar konsumennya. Hal yang sama terjadi pada pemutar musik. Pada awal tahun 2000-an, banyak orang membawa MP3 player atau iPod kemanapun mereka pergi. Perangkat tersebut menjadi teman perjalanan, teman belajar, bahkan teman berolahraga. Namun ketika smartphone mampu menyimpan ribuan lagu dan kemudian menghadirkan layanan streaming musik, kebutuhan terhadap perangkat musik khusus perlahan menghilang. Satu demi satu produk lama tergeser. GPS mobil, jam alarm, kalkulator, senter, kamus, peta kertas, pemutar video, radio portabel, buku catatan, agenda kerja, bahkan dompet mulai tergantikan oleh pembayaran digital. Semuanya melebur ke dalam smartphone. Tidak pernah dalam sejarah ada satu perangkat yang mampu menggantikan begitu banyak benda sekaligus. Inilah yang membuat smartphone menjadi salah satu penemuan paling berpengaruh dalam sejarah modern. Kemudian datang revolusi media sosial. Sebenarnya media sosial sudah ada sebelum smartphone berkembang. Namun penggunaannya masih terbatas karena orang harus membuka komputer untuk mengaksesnya. Smartphone mengubah semuanya. Kini seseorang dapat membagikan foto hanya beberapa detik setelah mengambilnya. Video dapat disiarkan secara langsung. Percakapan terjadi tanpa mengenal batas negara. Informasi menyebar lebih cepat daripada sebelumnya. Dunia terasa semakin kecil. Seorang siswa di Indonesia dapat berbicara dengan temannya di Jepang. Seorang pengusaha di Brasil dapat melakukan rapat dengan mitranya di Jerman. Seorang dokter dapat berkonsultasi dengan pasien yang berada ratusan kilometer jauhnya. Semua terjadi melalui smartphone. Perubahan juga melanda dunia kerja. Istilah remote working atau bekerja dari jarak jauh mulai berkembang pesat. Email dapat dibalas kapan saja. Dokumen dapat diedit dari mana saja. Rapat dapat dilakukan melalui panggilan video.
Pandemi COVID-19 beberapa tahun kemudian semakin mempercepat perubahan ini. Ketika jutaan orang harus bekerja dan belajar dari rumah, smartphone menjadi salah satu perangkat yang membantu dunia tetap terhubung. Di bidang pendidikan, dampaknya tidak kalah besar. Anak-anak kini dapat mengikuti kelas daring. Mahasiswa mengakses jurnal ilmiah dari ponsel. Guru mengirim tugas melalui aplikasi. Perpustakaan digital dapat diakses tanpa harus datang ke gedung perpustakaan. Pengetahuan yang dahulu sulit dijangkau kini tersedia di ujung jari. Di bidang kesehatan, smartphone juga membawa perubahan besar. Aplikasi kebugaran membantu pengguna menghitung langkah kaki setiap hari. Jam tangan pintar yang terhubung dengan smartphone mampu memantau detak jantung, kualitas tidur, hingga kadar oksigen dalam darah. Konsultasi medis mulai dilakukan secara daring. Bahkan hasil pemeriksaan laboratorium kini dapat dikirim langsung ke ponsel pasien. Industri transportasi pun ikut berubah. Sebelum era smartphone, memesan taksi seringkali dilakukan melalui telepon rumah atau dengan menunggu di pinggir jalan. Kini cukup membuka aplikasi. Lokasi pengemudi terlihat secara langsung. Estimasi biaya muncul sebelum perjalanan dimulai. Pembayaran dapat dilakukan secara digital. Hal yang sama terjadi pada layanan pesan makanan, belanja, pemesanan hotel, tiket pesawat. Semuanya berpindah ke dalam smartphone. Perubahan ini melahirkan jutaan lapangan pekerjaan baru. Pengembang aplikasi, desainer antarmuka, pembuat konten, pengemudi transportasi daring, kurir, digital marketer, influencer, streamer. Profesi-profesi yang hampir tidak dikenal 20 tahun lalu kini menjadi bagian penting dari ekonomi dunia. Namun di balik semua manfaat tersebut, smartphone juga membawa tantangan baru. Ketergantungan terhadap layar meningkat. Rata-rata orang menghabiskan beberapa jam setiap hari menatap smartphone. Notifikasi datang tanpa henti. Media sosial sering membuat orang sulit melepaskan perhatian. Fenomena fear of missing out atau rasa takut ketinggalan informasi mulai banyak dibahas oleh para psikolog. Hubungan sosial juga mengalami perubahan. Di satu sisi, smartphone membuat komunikasi menjadi jauh lebih mudah. Di sisi lain, tidak sedikit orang yang justru lebih sering menatap layar daripada berbicara dengan orang yang duduk di sebelahnya. Teknologi yang seharusnya mendekatkan manusia terkadang juga menciptakan jarak baru. Selain itu, muncul pula persoalan mengenai privasi. Setiap hari, miliaran smartphone mengumpulkan data. Lokasi, kebiasaan pengguna, riwayat pencarian, minat, hingga pola belanja. Data-data tersebut menjadi aset yang sangat berharga bagi perusahaan teknologi. Hal ini memunculkan perdebatan panjang mengenai keamanan informasi pribadi di era digital. Meski demikian, tidak dapat disangkal bahwa smartphone telah menjadi salah satu inovasi paling berpengaruh dalam sejarah manusia. Dalam waktu kurang dari 3 dekade, perangkat ini berhasil mengubah hampir setiap aspek kehidupan. Apa yang dahulu membutuhkan banyak alat kini cukup dilakukan dengan satu perangkat. Dan perubahan itu masih terus berlangsung. Kini para perusahaan teknologi mulai berlomba mengembangkan kecerdasan buatan, asisten virtual yang semakin pintar, jaringan 6G, perangkat lipat, hingga teknologi realitas campuran. Semua perkembangan tersebut menunjukkan bahwa evolusi smartphone masih jauh dari selesai. Namun satu pertanyaan besar mulai muncul. Apakah smartphone akan tetap menjadi pusat kehidupan digital manusia? Atau suatu hari nanti akan ada teknologi baru yang menggantikannya,
Sebagaimana smartphone dahulu menggantikan telepon genggam biasa? Pertanyaan itulah yang akan menjadi penutup perjalanan panjang kita menelusuri sejarah lahirnya smartphone. Penutup, akankah smartphone digantikan? Warisan penemuan yang mengubah peradaban. Selama lebih dari 30 tahun, perjalanan smartphone telah menjadi salah satu kisah paling luar biasa dalam sejarah teknologi modern. Apa yang awalnya hanya sebuah eksperimen sederhana kini telah berkembang menjadi perangkat yang hampir tidak pernah lepas dari kehidupan manusia. Pada tahun 1994, ketika IBM Simon diperkenalkan kepada dunia, tidak banyak orang yang percaya bahwa perangkat tersebut akan menjadi awal dari sebuah revolusi. Bentuknya besar, baterainya cepat habis, harganya mahal, dan fiturnya masih sangat terbatas jika dibandingkan dengan smartphone masa kini. Namun setiap penemuan besar memang selalu dimulai dengan langkah kecil. IBM Simon membuka jalan. PA memperkenalkan konsep komputer genggam. BlackBerry mengubah cara dunia bisnis berkomunikasi. Nokia membawa ponsel ke tangan ratusan juta orang di seluruh dunia. Kemudian Apple dan Android mengubah smartphone menjadi pusat kehidupan digital manusia. Setiap perusahaan memberikan kontribusi yang berbeda. Ada yang berhasil menjadi pemimpin. Ada yang akhirnya tertinggal. Namun semuanya memiliki satu peran penting dalam membentuk teknologi yang kini kita gunakan setiap hari. Hari ini, miliaran orang menggunakan smartphone untuk hampir seluruh aktivitas mereka. Bangun tidur dengan alarm. Membaca berita. Belajar. Bekerja. Berbelanja. Membayar tagihan. Mengabadikan momen bersama keluarga. Menonton film. Mendengarkan musik. Hingga berbicara dengan orang-orang yang berada di belahan dunia lain. Semua dapat dilakukan hanya dengan sebuah perangkat yang ukurannya tidak lebih besar dari telapak tangan. Sulit membayangkan bahwa beberapa puluh tahun yang lalu, semua aktivitas tersebut membutuhkan banyak alat yang berbeda. Smartphone bukan hanya mengubah teknologi. Ia mengubah cara manusia berpikir. Mengubah cara manusia bekerja. Mengubah cara manusia belajar. Bahkan mengubah cara manusia membangun hubungan dengan orang lain. Namun perjalanan teknologi tidak pernah berhenti. Saat ini berbagai perusahaan teknologi sedang berlomba mengembangkan kecerdasan buatan, perangkat realitas tertambah, kacamata pintar, komputasi awan, hingga teknologi yang memungkinkan manusia berinteraksi dengan dunia digital tanpa harus menyentuh layar. Bisa jadi suatu hari nanti smartphone akan mengalami nasib yang sama seperti telepon rumah, pager, kamera saku, atau pemutar musik portabel. Bukan karena perangkat itu buruk, tetapi karena dunia terus bergerak maju. Dan setiap generasi selalu melahirkan inovasi yang lebih baik daripada generasi sebelumnya. Meskipun demikian, sejarah akan selalu mengingat smartphone sebagai salah satu penemuan paling berpengaruh dalam peradaban manusia. Ia menjadi jembatan yang menghubungkan miliaran orang. Membuka akses terhadap ilmu pengetahuan. Menciptakan jutaan lapangan pekerjaan baru. Melahirkan perusahaan-perusahaan raksasa. Dan membawa dunia memasuki era digital yang sebelumnya hanya ada dalam cerita fiksi ilmiah. Semua perubahan besar itu berawal dari satu pertanyaan sederhana. Bagaimana jika sebuah komputer dapat dibawa ke dalam genggaman manusia? Tidak ada yang menyangka bahwa pertanyaan sederhana tersebut akan mengubah dunia untuk selamanya. Dan mungkin, puluhan tahun dari sekarang, ketika generasi baru menggunakan teknologi yang jauh lebih canggih daripada smartphone, mereka akan melihat kembali perjalanan ini sebagai salah satu titik balik terbesar dalam sejarah umat manusia. Karena setiap teknologi hebat yang kita nikmati hari ini selalu memiliki cerita panjang di baliknya. Cerita tentang mimpi, tentang keberanian,
tentang kegagalan, tentang persaingan, dan tentang orang-orang yang tidak pernah berhenti percaya bahwa masa depan bisa diciptakan. Terima kasih telah mengikuti perjalanan panjang tentang lahirnya smartphone pertama di dunia hingga menjadi teknologi yang mengubah kehidupan miliaran manusia. Jika Anda menyukai video sejarah teknologi seperti ini dan ingin melihat kisah-kisah menarik lainnya, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Bagikan video ini kepada teman, keluarga, atau siapapun yang menyukai dunia teknologi dan sejarah, karena satu klik dari Anda sangat membantu perkembangan channel ini agar terus menghadirkan dokumenter berkualitas. Tuliskan juga pendapat Anda di kolom komentar. Menurut Anda, teknologi apa yang akan menggantikan smartphone di masa depan? Apakah kecerdasan buatan, kacamata pintar, atau justru perangkat lain yang belum pernah kita bayangkan? Saya ingin sekali membaca pendapat Anda. Sampai jumpa di video dokumenter berikutnya. Terima kasih telah menonton, dan sampai bertemu kembali dalam perjalanan sejarah teknologi yang tak kalah menarik. Tamat.